Ketika Kuyao melihat seberkas cahaya putih terbang ke depan, dia diam-diam terbang ke belakang dan Pak Tuama mengikuti sampai mereka berada di tengah antara pasukan prajurit mantra dan kabut hijau. Dengan cara ini, keduanya akan dapat bertindak tanpa perlu menahan diri atau takut akan serangan mendadak dari kedua sisi. Pria botak itu menoleh untuk melihat kultivator berwajah kuda dan dengan sungguh-sungguh bertanya, apa kemampuan Sage Mulan ini? Apakah dia memiliki teknik tertentu? Jejak kebencian muncul di wajah pria berwajah kuda saat dia menjawab. Teknik atribut apinya sangat kuat, piton api di tubuhnya juga sangat gesit, sulit untuk menahannya. Rekan penjaga formasi inti dari lembah teras langit telah menjadi abu oleh ular piton itu setelah ditangkap. Oh, seperti itu. Pria botak itu kemudian menoleh ke samping dan dengan ragu-ragu berkata, Saudaraku, jika saya ingat dengan benar, seni kebenaran agung Pavilion Agung tahan terhadap panas dan api. Belum lagi hantu dan kejahatan. Dia seharusnya memiliki keuntungan melawan prajurit mantra ini. Dengan ekspresi ragu-ragu di matanya, Gu Xuangpu perlahan berkata, sulit untuk mengatakannya. Jika itu adalah teknik atribut api yang umum, seni kebenaran agung akan mampu menanganinya tanpa masalah. Tetapi jika itu bertentangan dengan teknik prajurit mantra yang menampilkan 3 esensi dari api roh duniawi, saya khawatir itu akan berada di luar jangkauan seni kebenaran agung. Bagaimanapun, rekan Daoisme masih yang paling cocok di antara kita untuk melawan orang itu. Bahkan jika seni kebenaran agungnya tidak mampu menahan api, itu seharusnya mampu menahan pengaruh iblis dari api. Tidak akan ada kekhawatiran akan serangan balik iblis dari dalam. Ketika pria botak mendengar ini, dia merasa yakin dan tenang sejenak sebelum menghela nafas panjang. Hani melirik ular piton api yang terletak di dalam bola api besar dan dia merasakan jantungnya bergerak. Dengan cahaya biru berkedip dari matanya, ekspresi aneh untuk sesaat dikhianati dari wajahnya. Pada saat itu, Pak Tuama menyatukan kedua tangannya dalam gerakan mantra dan lapisan cahaya putih lembut mulai bersinar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan meludahkan setitik cahaya perak seukuran kenari. Dalam embusan angin besar, cahaya perak berubah menjadi penggaris. Itu bergetar sesaat sebelum berkedip dengan 1000 cahaya perak dan melepaskan tangisan yang mirip dengan Phoenix paling suci dari surga tertinggi. Alih-alih bertindak, Kuyao tetap diam dan dengan acuh tak acuh melirik pria tua itu dengan tangan berlipat dengan seringai di wajahnya. Tampilan ini telah mengilhami kemarahan Pak Tuama, dan dia dengan dingin mendengus sebelum memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara samar di telinganya. Sangat samar hingga hampir tidak terdengar, tetapi tetap jelas. Pak Tuama terkejut dengan apa yang dia dengar, dan dia dengan bingung melihat sekeliling sebelum tatapannya jatuh ke Hanli. Hani dengan lembut tersenyum pada lelaki tua itu sebagai tanggapan. Dengan keheranan dan keraguan dalam pikirannya, Pak Tuama mengalihkan pandangannya kembali ke Kuyao, dan ekspresinya tenggelam. Tatapan Pak Tuama berkedip beberapa kali dan dia dengan cemberut berkata, piton api milikmu itu bukan binatang roh biasa. Kuyao terdegun sejenak sebelum mencibir. Oh, jadi Anda akhirnya menyadarinya. Piton api saya terbentuk dari roh api duniawi. Itu tidak sebanding dengan binatang roh. Lalu tubuhnya bergetar sesaat dan ular piton api di tubuhnya bersinar terang dengan cahaya merah sebelum terbang ke langit. Sebuah tanduk tiba-tiba muncul dari kepala ular piton dan cakar ganas tumbuh dari tubuhnya, memperlihatkan wujudnya sebagai naga banjir api dengan sisik merah berkilau. Itu bergolak dalam tampilan yang sengit saat terbang di atas kepala Kuyao. Roh api yang berubah. Pria botak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dari keterkejutannya. Adapun Gu Xuangpu, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Pak Tuama merasa hatinya jatuh. Teknik api lawannya telah mencapai tahap di mana dia bisa memperbaiki dan mengubah roh api. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit mantra tahap jiwa baru lahir biasa. Akan ada pertempuran sengit di depannya. Dengan pemikiran itu, Pak Tuama menghapus rencana awalnya yang hanya menggunakan 70% kekuatannya untuk melawan musuh. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menyapu lengan bajunya dengan lebar. Memanggil benda yang dibungkus dengan cahaya pelangi. Itu berputar sekali di sekitar kepalanya dan berhenti 1 meter di atasnya. Pada saat itu, para kultivator di bawah dan para prajurit mantra di kejauhan, keduanya menyaksikan dengan rasa ingin tahu.
Harta karun yang bisa berkedip dengan cahaya pelangi kemungkinan adalah sesuatu yang berkualitas luar biasa. Hani juga melirik benda itu. Benda itu bulat dan ramping, gulungan kuning tipis sepanjang 1 meter. Gulungan itu menghadap Kuyao, dan perlahan-lahan gulungannya membuka saat Pak Tuama mulai mengucapkan mantra dengan serius. Akibatnya, gulungan itu mengungkapkan gambar diagram 8 trigram biasa. Pak Tuama kemudian memukul gulungan itu dengan segel mantra yang tampaknya mendasar dan membuat gulungan itu bersinar terang. Tiba-tiba melepaskan fluktuasi yang menakjubkan dari diagram. Ketika Kuyao melihat fluktuasi ini, dia tahu segalanya jauh dari baik dan segera menunjuk ke orang tua itu. Naga banjir api yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api merah yang tak berujung. Langsung menelan Pak Tuama dan 8 diagram trigram di lautan api. Pria botak dan yang lainnya memasang ekspresi cemas ketika mereka melihat Pak Tuama diselimuti api. Namun mereka semua tahu Pak Tuama telah mengeluarkan gulungan itu karena suatu alasan. Benar saja, Pak Tuama berdiri dengan aman di dalam lautan api. Tangannya terbentuk dalam gerakan mantra dan gulungan itu digulirkan di depannya. Kemudian dalam cahaya putih yang berdenyut dan angin kencang yang menderu, pilar angin putih muncul dari gulungan itu, melonjak di sekitar area lebih dari 30 meter di sekelilingnya. Lautan api yang mengelilinginya sebagian besar telah tersapu dengan mudah. Kemudian dengan lolongan marah dari Pak Tuama, seberkas cahaya perak melesat keluar dari pilar angin. Langsung menyerang Kuyao tanpa mempedulikan naga banjir yang melayang di atasnya. Sepertinya Pak Tuama mengerti dengan jelas bahwa selama dia bisa melukai Kuyao, naga api yang terhubung dengan roh akan sangat berkurang kekuatannya. Melengkungkan sudut mulutnya, Kuyao melambaikan tangannya, melepaskan pedang terbang tembus pandang yang bersinar dengan cahaya merah cemerlang dari telapak tangannya. Pedang itu langsung bergerak untuk memblokir garis perak dan bertabrakan dengannya di udara, menghasilkan bentrokan yang sama saat cahaya merah dan perak terjalin. Ketika Kuyao melihat ini, kilatan dingin muncul di matanya. Dengan membalik tangannya, dia memanggil 2 bendera merah berukuran besar ke dalam genggamannya, sebelum melemparkannya ke udara. Dalam semburan angin, mereka langsung tumbuh setinggi 3 meter. Mengikuti mantra samar dari Kuyao, cahaya merah tiba-tiba bersinar dari bendera. Dan 2 kolom api tebal meletus, menyatu ke tanduk naga banjir api, menimbulkan awan besar api lemah di dekatnya. Pergi, Kuyao menghentikan mantranya, dan mengembuskan kabut ki merah ke naga banjir api di atasnya. Dengan semangat yang bangkit, naga banjir meraung kegirangan, sebelum menyerbu ke dalam awan api, mengubahnya menjadi merah tua dan menyebabkannya bergolak. Namun segera, itu mulai menyusut dengan cepat. Di bawah, Hani menyipitkan matanya saat melihat ini dengan pupil bersinar biru. Melalui mata roh penglihatan terang, dia dengan heran menemukan bahwa naga api yang bersembunyi di dalam awan menghirup awan api dengan sembrono. Dalam sekejap mata, awan api itu dilahap dengan bersih. Dan naga banjir dengan cepat bertambah besar, meningkat hingga lebih dari 30 meter. Dengan kepalanya seukuran bangunan kecil dan taringnya yang terbuka, dia tampak benar-benar jahat. Pada saat itu, tiang angin putih yang bergelombang telah sepenuhnya menerbangkan lautan api, hanya memperlihatkan Pak Tuama yang berdiri di dalamnya. Saat dia memegang gulungan 8 trigram di tangannya, dia dengan dingin memperhatikan naga banjir yang luar biasa hanya sesaat sebelum tanpa berkata-kata melemparkan gulungan itu ke udara. Gulungan itu kemudian melesat ke langit dalam seberkas cahaya pelangi dan segera menghilang ke langit di atas, seolah-olah berusaha mencapai jangkauan terjauhnya. Kuyao mengerjap heran. Dalam keraguan-raguannya, dia tiba-tiba merasakan serangkaian fluktuasi ki spiritual yang aneh dari atasnya. Sepotong cahaya pelangi kemudian mulai bersinar turun dari langit, memperlihatkan formasi 8 trigram selebar 100 meter yang diselimuti seluruhnya oleh cahaya pelangi. Itu langsung ditembak jatuh dari langit tanpa perlawanan. Ekspresi Kuyao sangat berubah dan langsung menunjuk ke arah naga banjir api tanpa berpikir lebih jauh. Naga banjir segera mengangkat kepalanya dan menyemburkan aliran cahaya merah dari mulutnya, langsung menyerang bagian bawah formasi. Formasi itu sedikit bergetar untuk sesaat, tetapi terus jatuh, seolah-olah tidak terpengaruh. Dengan kulit pucat, Kuyao menggosok kedua tangannya sebelum tiba-tiba mengangkatnya.
menembakkan rentetan bola api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya ke langit. Hati Hani tergerak saat melihat itu. Itu bukan sesuatu yang merupakan hasil dari banyak jimat bola api, tetapi sesuatu yang langsung dihasilkan oleh kultivasinya sendiri. Teknik roh prajurit mantra jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh teknik elemental Taois biasa, dan sebagai hasilnya jauh lebih berguna dalam pertempuran. Saat pikiran Hani mengembara, banyak bola api menghantam bagian bawah formasi besar seperti hujan meteor. Namun, pemogokan ini juga terbukti tidak banyak berpengaruh. Diagram terus jatuh dengan kecepatan luar biasa saat menyelimuti Kuyao dan naga banjirnya. Pada saat itu, para kultivator dan prajurit mantra yang menyaksikan pertempuran tidak lagi dapat melihat Kuyao. Mereka hanya melihat formasi besar 8 trigram perlahan berputar saat mereka mengelilinginya. Pak Tuama tidak mengungkapkan kegembiraan sedikit pun karena serangannya berhasil. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh duduk bersila dengan tangannya membentuk gerakan mantra saat cahaya putih lembut berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, diagram besar itu tampaknya telah menyatu dengan cahaya pelangi dan tiba-tiba melepaskan gulungan guntur yang memekakan telinga, berdenyut dengan cahaya saat berkedip. Prajurit mantra keriput itu memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Dia menoleh ke sosok berjubah hitam dan dengan sopan bertanya, "Tuan Heavenweep, apakah Sage Kuyao baik-baik saja di sana? Jika berbahaya, kita tidak perlu menghormati kesepakatan untuk 1 lawan 1. Kita bisa masuk dan menyelamatkannya." Benar-benar di luar keyakinan bahwa kultivator jiwa baru lahir itu dapat memiliki harta kuno yang aneh. Sosok berjubah hitam itu tertawa pelan. "Jangan khawatir tentang dia," katanya dengan nada ceroboh. Sementara diagram 8 trigram tertinggi adalah harta kuno yang benar-benar tangguh, kultivator itu masih belum memahami metode yang benar untuk menggunakannya. Dia hampir tidak bisa menggunakannya dengan memaksa kekuatan spiritualnya ke dalam harta karun. Itu tidak akan bisa menahan rekan Dawis Kuyao lebih lama lagi. Metode brutal menggunakan diagram formasi ini pasti akan menghabiskan banyak kekuatan sihir. Betapa bodohnya. Tapi itu tidak mengherankan, karena hanya sedikit yang tahu metode yang benar untuk menggunakan harta karun kuno yang langka di daerah terpencil ini. Kata-katanya sepertinya membawa nada penghinaan terhadap para kultivator di selatan surgawi. Prajurit mantra keriput itu santai ketika mendengar itu, dan memutuskan untuk sementara menahan rencananya untuk menyelamatkan Kuyao. Adapun pria botak dan yang lainnya, ekspresi mereka memiliki kekhawatiran dan kegembiraan. Mereka sangat senang ketika melihat prajurit mantra terperangkap oleh formasi 8 trigram. Tetapi ketika mereka melihat Pak Tuama masih mempertahankan formasi dengan ekspresi serius dengan suara-suara aneh yang kadang-kadang terdengar dari dalam formasi, mereka tahu bahwa pertempuran masih jauh dari selesai. Untuk sementara waktu, lelaki tua itu benar-benar mengutuk tanpa akhir. Harta karun ini adalah sesuatu yang baru saja dia dapatkan, dan dia sebelumnya hanya menggunakannya untuk melawan para kultivator formasi inti. Para kultivator itu sama sekali tidak berdaya melawan harta ini, dan masing-masing dibunuh dengan mudah. Namun, prajurit mantra ini mampu untuk sementara menghalangi diagram melalui penggunaan serangannya sendiri, bersama dengan serangan ganas naga apinya yang tak henti-hentinya. Menstabilkan gangguan yang disebabkan oleh serangan ini telah menguras banyak kekuatan spiritual dari diagram formasi. Pertempuran di udara menjadi tenang untuk saat ini. Terlepas dari ledakan samar yang terdengar dari dalam diagram formasi, hanya ada keheningan. Kekhawatiran menjadi lebih jelas di wajah para kultivator selatan surgawi. Hanli adalah satu-satunya yang masih mempertahankan ekspresi tenang saat dia menyaksikan pertempuran berlangsung. Silvermoon mendecakkan lidahnya dari belakang pikiran Hanli dengan kecewa. Mengapa rekan Daoisme menggunakan diagram 8 trigram tertinggi dengan cara itu? Padahal harta karun kuno itu tidak lebih lemah dari awan renda ungu. Dengan ekspresi diam, Hani dalam hati bertanya, "Diagram 8 trigram tertinggi, Anda tahu tentang harta karun kuno itu?" Tentu saja, Silvermoon dengan cepat menjawab, "Itu adalah harta karun kuno yang terkenal di masa lalu." Namun, tampaknya harta karun Petuama berkualitas buruk. Kalau tidak, prajurit mantra itu seharusnya sudah binasa. Terlepas dari ketidaktahuan orang tua itu menggunakan harta karun itu. Jika itu,
adalah diagram 8 trigram berkualitas tinggi, konsumsi kekuatan sihir tidak akan terlalu besar. Setelah ragu-ragu, Hani bertanya, jika diagram berkualitas buruk dapat menampilkan kekuatan sebesar itu, lalu apa yang mampu dilakukan oleh diagram berkualitas baik? Ketika Anda mengatakan bahwa awan rendah ungu tidak lebih lemah dari harta ini, mungkinkah ada metode rahasia yang harus digunakan untuk mengeluarkan kekuatan sepenuhnya? Silvermoon tersenyum dan menjawab, awan rendah ungu tidak terlalu merepotkan untuk digunakan. Anda hanya perlu menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya dan menggunakannya. Lebih jauh lagi, api sejati giok matahari hanya membutuhkan beberapa kali percobaan sebelum digunakan dengan benar. Ketika Hani mendengar ini, dia terdiam. Dia menatap, kemudian berbalik ke arah langit sekali lagi. Dan dia mengerutkan kening berpikir, tidak bagus. Sebuah ledakan besar berdesir di udara. Dan diagram 8 trigram tiba-tiba terdistorsi. Sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari diagram merobek formasi. Saat adegan mengejutkan ini terjadi, serangkaian ledakan lain terdengar dari sudut formasi. Bola api yang mengamuk muncul dan melesat 30 meter lurus ke atas sebelum menghilang, memperlihatkan Kuyao dengan kulit merah darah saat dia berdiri di atas naga banjir api. Naga banjir telah kembali ke ukuran 3 meter dari waktu yang tidak diketahui dan tampak sangat lemah. Di samping, Pak Tuama tidak tampak jauh lebih baik. Wajahnya pucat dan matanya lesu, namun lelaki tua itu menggertakkan giginya dan melambaikan tangannya pada diagram formasi yang robek. Dalam kilatan cahaya pelangi, itu terbang kembali ke langit dan jatuh kembali ke tangan lelaki tua itu sebagai gulungan. Ketika lelaki tua itu melihat gulungan itu compang-camping, wajahnya sangat pucat. Itu jelas hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Sayang sekali, sosok berjubah hitam itu berbicara dengan sedikit penyesalan. Jika rekan Taois Kuyao tidak terburu-buru untuk membebaskan diri dan menggunakan vitalitas roh apinya untuk mengulur waktu, kekuatan sihir kultivator itu akan habis, dan dia akan mengambil inisiatif untuk menghilangkan diagram formasi terlepas dari itu. Kultivator yang keriput merenung sejenak, sebelum dia mendapati dirinya setuju. Dengan prajurit mantra yang terlepas, kulit Pak Tuama menjadi pucat pasi saat dia menggenggam gulungan itu. Dia dengan cepat meletakkannya di kantong penyimpanannya dan dengan kejam menatap Kuyao. Kuyao mendengus sebagai tanggapan dan membuat naga banjir di bawahnya melonjak sekali lagi dengan api dan cahaya merah. Prajurit mantra keriput tiba-tiba berteriak dari atas, "Sage Kuyao, berhenti!" Dia kemudian menoleh ke para kultivator selatan surgawi dan berkata, bagaimana kalau mengakhiri pertempuran ini dengan seri? Kedua kekuatan sihir mereka hampir habis. Tidak ada hasil dari melanjutkan pertempuran ini. Pria botak itu agak terkejut mendengar ini. Setelah bertukar pandang dengan Gu Suangpu, dia menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa, mari kita akhiri pertempuran ini. Meskipun Pak Tuama merasa agak menentang keputusan ini, dia tahu bahwa akan sia-sia untuk melanjutkan pertempuran dan terbang kembali tanpa pilihan yang lebih baik. Kuyao juga merasa murung pada keputusan ini dan dengan enggan menarik naga banjirnya sebelum terbang kembali ke barisan prajurit mantra. Pak Tuama kembali ke bawah dan menerima beberapa kata penghiburan dari pria botak itu, meredakan ketegangan dari wajahnya. Tetapi pada saat itu, prajurit mantra berjubah hitam dan lelaki tua keriput itu menggumamkan sesuatu satu sama lain. Akibatnya, sosok berjubah hitam dengan lembut melayang di udara dan tiba di lokasi pertempuran sebelumnya. Dia dengan muram menyapu pandangannya melewati para kultivator lainnya, dan jejak penghinaan terungkap dari matanya. Dengan suara seraknya, dia berkata, "Kali ini kamu akan melawanku. Tapi aku akan mengatakan ini dulu. Pertempuran ini akan berlangsung sampai seseorang mati. Jangan memiliki delusi untuk menghentikan pertempuran ini saat sedang berlangsung." Kata-kata arogan sosok berjubah hitam itu membuat marah Gu Suangpu dan pria botak itu. Namun keduanya tidak berani menghadapi tantangan tersebut. Mereka berdua tahu bahwa dua kultivator jiwa baru lahir telah binasa di tangan prajurit mantra aneh ini. Karena mereka masih sangat menghargai hidup mereka ragu-ragu. "Biarkan aku mencobanya," Hani dengan acuh tak acuh berkata.
Pria botak itu mengerjap kaget saat melihat Hani mengambil inisiatif untuk bertarung. Tetapi segera dia menghela nafas lega. "Ah, rekan Tausan ingin pergi. Anda harus berhati-hati. Jika ada sesuatu yang salah, kami secara alami akan pergi untuk menyelamatkanmu." Hani tersenyum dan berkata sedikit lagi. Cahaya biru bersinar dari tubuhnya sebelum dia melesat melintasi langit. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan sosok berjubah hitam itu, dan tanpa ekspresi berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Sosok berjubah hitam itu menilai Hani sejenak, sebelum matanya mulai berubah dari hitam menjadi hijau dalam tampilan yang tampak mengerikan. Hani menyipitkan matanya dan bertanya, "Kamu iblis atau hantu?" "Kamu tidak berpikir orang tua ini manusia?" Sosok hitam itu tertawa dingin. Pada saat yang sama, benang tinta hitam Ki mulai membungkus tubuhnya. Ratapan hantu segera mulai melolong, diikuti oleh hembusan angin yin. Hani mengambil nafas pendek dan dengan tenang berkata, "Jadi, Anda awalnya seorang pria, tapi tampaknya Anda telah mengembangkan teknik jalan iblis atau hantu." Junior, Anda berbicara terlalu banyak sampah. Tidak perlu memeriksa saya lebih jauh, karena Anda akan segera mati di tangan saya. Jangan sia-siakan usahamu." Dengan mengatakan itu, Ki hitam tiba-tiba melonjak di sekujur tubuhnya, hampir menyembunyikannya sepenuhnya dari pandangan. "Karena aku tidak punya kesabaran untuk bermain denganmu, aku akan mengambil nyawamu sekarang." Pria tua berjubah hitam itu tertawa sinis dan membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Tiba-tiba, dia tumbuh menjadi raksasa setinggi sekitar 6 meter. Meskipun pusaran yin ki yang mengelilinginya sebagian besar menghalanginya dari pandangan, seseorang bisa dengan samar melihat dua tanduk yang menyembul dari jubah dan juga dua taringnya. Tidak heran begitu banyak kultivator percaya bahwa prajurit mantra yang tidak dikenal ini adalah keanehan yang berubah. Mata Hani bersinar dengan cahaya biru, mengungkapkan penampilan ganas pria besar itu. Apa? Hani dikejutkan oleh penampilan iblis pria besar itu. Penampilannya saat ini persis sama dengan salah satu hantu dari 6 iblis puncak yang dia temui ketika dia melawan murid dari Malaikat Agung 6 Jalan. Apa hubungan diri Anda yang terhormat dengan Malaikat Agung 6 Jalan? Pria besar itu menyeringai jahat setelah beberapa saat terkejut. Siapa itu Malaikat Agung 6 Jalan? Jangan berpikir bahwa omong kosong Anda bisa membuat Anda mengulur waktu. Terima kematianmu. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menyebarkan beberapa ki hitam. Tiba-tiba menembakkan benda hitam ke arah Hani. Objek itu bersinar dengan cahaya hitam segera setelah meninggalkan penutup ki hitam dan menghilang dari pandangan. Ekspresi Hani tenggelam dan tiba-tiba mundur 10 meter. Pada saat yang sama, cakar hantu besar muncul di tempat dia semula berdiri. Serangan itu begitu tiba-tiba, seperti muncul begitu saja. Sosok iblis besar itu berteriak kaget melihat serangannya meleset. Hani menatap tangan hantu itu dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak buruk sama sekali, meskipun Anda bukan kultivator jalan hantu. Karena Anda mengolah teknik jalan iblis, metode serangan Anda sangat mirip dengan kultivator jalan hantu. Jika seseorang benar-benar menganggapmu sebagai kultivator jalan hantu, mereka pasti akan menderita." Pria iblis besar itu tetap diam saat dengan dingin melirik Hani. Pada saat yang sama, Hani mengerutkan kening, dan dia bergerak sekitar 10 meter ke samping dengan kabur. Akibatnya, cakar hantu hijau lainnya diam-diam menyerang tempat dia pernah berdiri. Pria besar itu tidak lagi bisa menjaga ketenangannya setelah gagal untuk kedua kalinya dan bertanya, "Karena kamu sudah menghindari 2 seranganku, mungkinkah kamu pernah melihat kultivator hantu lain di masa lalu?" "Tentu saja aku pernah. Bagaimana lagi aku bisa dengan mudah menghindari seranganmu?" Hani menjawab sambil tersenyum. Diri Anda yang terhormat sebenarnya adalah individu yang sangat berpengalaman. Terlepas dari itu, bahkan jika Anda tahu bahwa saya menggunakan teknik jalan iblis, apa yang akan terjadi? Dengan kekuatan seni iblis kilat surgawi, kamu akan mati hanya dalam beberapa saat. Pria besar itu berbicara dengan sinis. Dia kemudian tiba-tiba melepaskan peluit intens yang menusuk telinga, yang bahkan mampu membelah batu. Ketika Hani melihat ini, ekspresi tenangnya berubah menjadi tegas. Ki hitam yang menyelimuti pria besar itu mulai berputar dengan cepat di tempatnya.
Segera setelah itu, gelombang ki iblis yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari udara tipis. Dan pria besar itu melesat keluar dari ki hitam, langsung tiba di hadapan Hanli saat dia meninggalkan bayangan di belakangnya. Dengan sedikit gerakan lengannya, cakar hitam hijau yang tak tertembus segera mengelilinginya. Tampaknya, dia bermaksud menggunakan cakarnya untuk memotong Hanli menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Hanli menarik nafas dalam-dalam dan memasang ekspresi aneh saat dia tetap di tempatnya. Dia menepuk kedua tangannya sebelum menyebarkannya, memanggil jaring petir emas di sekelilingnya. Dengan guntur berdering di udara, Hanli melirik cakar di sekelilingnya dengan tanpa rasa takut. Tanpa berpikir lebih jauh, sosok hitam besar itu kemudian memerintahkan cakarnya untuk menyerang Hanli tanpa ampun. Dari sudut pandang sosok hitam besar, seni iblis umum mungkin ditundukkan oleh teknik atribut petir, tetapi seni iblis kilat surgawi sama sekali tidak umum. Itu tidak akan dihentikan oleh beberapa petir sepele. Namun, kultivator yang dia hadapi tampaknya tahu sedikit. Banyak kegelisahannya, dia merasa yang terbaik adalah segera melenyapkannya. Tetapi sebelum sosok hitam itu menyelesaikan pikirannya, dia tiba-tiba merasakan cakarnya sendiri menjadi panas. Segera diikuti oleh rasa sakit yang tak terbayangkan. Cahaya kemasan kemudian bersinar terang dari hadapannya. Jaring petir emas benar-benar telah menembus cakar hantu dan sedang berjalan untuk menyelimutinya. Tidak dapat melindungi dirinya dari belakang dan terjebak oleh jaring petir emas. Sebuah legenda yang pernah dia dengar tiba-tiba muncul di benaknya. Di masa lalu ketika dia mempelajari seni iblis ini, gurunya telah berulang kali memperingatkannya tentang musuh terbesar dari seni iblis kilat surgawi. Tetapi karena dia belum pernah bertemu lawan yang setara setelah mengolah seni iblis ini, dia lupa tentang masalah ini. Petir emas, ini tidak mungkin, ini sangat mirip, jangan bilang. Ekspresi sosok hitam itu menjadi sangat tegang, dan dia merasa jantungnya jatuh. Tidak ingin tetap diam dalam bahaya yang mendekat, dia segera melolong, dan perawakannya yang tinggi tiba-tiba menyusut menjadi kurcaci yang tingginya hanya 1 meter. Memberinya lebih banyak waktu sebelum jaring emas mengenainya. Dalam waktu yang dia beli, tubuhnya yang menyusut tiba-tiba berfluktuasi dalam ukuran sebelum buru-buru meletus menjadi benang cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, berhamburan ke segala arah. Kilatan dingin bersinar dari mata Hanli dan dia tiba-tiba menjabat tangannya, menembakkan sambaran petir ke arah jaring emas. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya mulai memancar dari jaring saat tumbukan, menyebabkannya langsung menyempit. Kemudian, masing-masing benang hitam bertabrakan dengan kilat emas. Dengan kilatan besar, kilat emas mengubah benang hitam ki menjadi abu. Setiap benang yang terbakar disertai dengan jeritan yang menyedihkan dan tragis. Segera, benang hitam yang tersisa kembali ke tengah jaring emas, mengembun menjadi iblis hitam mengkilap baru lahir. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Itu membuka mulutnya dan meludahkan awan hitam pekat Yinki. Mereka dengan cepat melilitkannya berlapis-lapis dalam upaya untuk mencegah petir iblis mendekat lebih dekat ke tubuhnya. Wajah Hanli tanpa ekspresi kecuali seringai yang muncul sesaat. Dari tangannya dia menembakkan sambaran petir begitu menyilaukan dan terang sehingga sulit untuk dilihat dan menyelimuti iblis yang baru lahir. Jeritan menyedihkan lainnya segera menyusul dan gulungan guntur mereda, hanya menyisakan keheningan untuk sementara waktu. Ketika Hanli melihat ini, dia dalam hati menghela nafas lega sebelum mencabut sisa petirnya dan mengambil kantong penyimpanan hitam pekat ke tangannya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan tanpa ekspresi menyapu pandangannya melewati prajurit mantra di atas. Kemudian dengan cahaya biru bersinar dari tubuhnya, dia terbang kembali ke arah para kultivator selatan surgawi. Setelah bertukar beberapa kata singkat, Hanli memusnahkan lawannya dengan petir penakluk iblis dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak hanya para kultivator selatan surgawi tercengang, para prajurit mantra Mulan benar-benar terguncang karena tidak percaya